Salam hormat, salam selamat, dan menyelamatkan. Semangat Indonesiaku. Selamat bertemu lagi. Video ini disajikan tanpa bermaksud melecehkan atau menyinggung dan atau merendahkan semua pihak. Kita mulai. Kutukan mumi yang paling misterius terjadi pada pembukaan makam Fir'aun. Penyumbang dana pembongkaran makam, yaitu Lord Carnarvon, meninggal dunia karena penyakit misterius, meninggalkan bekas luka di pipi. Yang mengerikan bahwa saat Lord Carnarvon meninggal, seluruh Kairo menjadi gelap. Anjing kesayangannya menggonggong tanpa sebab dan mati setelahnya. Saat mumi Fir'aun dibuka, ditemukan bekas luka di pipinya, sama seperti bekas luka di pipi Lord Carnarvon. Orang-orang yang terlibat dalam pembongkaran makam mumi Fir'aun juga meninggal dengan cara tidak wajar. Bahkan beberapa mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Ada yang meninggalkan catatan kematian bahwa mereka tidak tahan dengan teror misterius yang terjadi. Sebagaimana dicatat oleh penulis Leo Ruigby, kisah mengerikan pertama dari kutukan mumi berasal dari kisah Louis Pincher pada tahun 1699. Ia adalah seorang penjelajah dari Polandia yang mengambil dua mumi dari Alexandria. Pincher dihantui oleh penampakan hantu kembar di mimpinya, dan ia diterjang badai laut dalam perjalanannya kembali pulang. Dilansir dari History pada tanggal 16 Februari 1923, sebuah ekspedisi yang dipimpin oleh arkeolog Inggris bernama Howard Carter yang dibiayai oleh Lord Carnarvon membuka ruang pemakaman yang disegel dari Fir'aun dinasti ke-18, yaitu Raja Tutankhamun, yang juga dikenal sebagai Raja Tut. Tutankhamun adalah penguasa yang kurang dikenal, tetapi penemuan makamnya yang utuh dan tidak rusak membuat namanya mencuat seperti selebriti. Penemuan Carter juga memicu minat baru di bidang Egyptologi. Pada November 1922, Carter dan rekan-rekannya memasuki ruang interior makam Tut. Di sana mereka menemukan harta karun berusia lebih dari 3.000 tahun. Dianggap sebagai sesuatu yang langka karena sebagian besar makam Fir'aun telah dijarah pada abad-abad sebelumnya. Di ruang terakhir, dibuka pada bulan Februari, Carter menemukan sarkofagus Raja Tut atau peti mati, serta banyak perhiasan, patung, kereta, dan pakaian yang semuanya dikatalogkan. Kutukan Raja Tut adalah kutukan Fir'aun yang paling terkenal dari semuanya. Ini karena adanya kematian misterius yang menimpa anggota ekspedisi itu dan diduga terkena kutukan. Lord Carnarvon, orang yang membiayai penggalian ekspedisi, meninggal hanya beberapa bulan setelah kuburan pertama kali dibuka. Seorang teman Howard Carter yang memberikan tangan mumi sebagai hadiah
mengalami insiden memilukan. Rumahnya terbakar dan juga kebanjiran ketika dia kembali membangun rumahnya. Seorang pemimpin eksekutif kereta api Amerika, George J. Gould, meninggal karena pneumonia setelah mengunjungi makam tersebut. Saudara tiri Lord Carnarvon bahkan tidak pernah mengunjungi makam itu, tetapi mengalami kebutaan dan meninggal karena sepsis. Kematiannya dikaitkan dengan Lord Carnarvon yang dianggap membawa kutukan Firaun kepadanya. Yang lainnya diduga meninggal karena pembunuhan, mati dengan cara dibakar, dan bunuh diri karena putus asa akibat rumor tentang kutukan. Howard Carter sendiri hidup selama lebih dari 1 dekade setelah ekspedisi, tetapi beberapa masih menghubungkan kematiannya akibat limfoma dari kutukan Firaun. Buku The Curse of the Pharaoh Tombs oleh Paul Harrison menceritakan kisah Egyptologis Inggris bernama Walter Bryan Emery setelah ia berhasil mengungkap sebuah makam tersembunyi di Saqqara. Selama penggalian ini, salah satu pekerja Emery menemukan patung dewa kematian Mesir, Osiris, dengan panjang sekitar 8 inci. Patung ini diberikan kepada Emery yang akhirnya ia pajang di atas meja rumahnya. Namun asisten rumahnya mendengar suara aneh. Ia pun segera memanggil Emery tetapi tidak mendapat jawaban. Curiga si asisten memutuskan untuk masuk ke kamar mandi dan ia melihat Emery lumpuh tak berdaya di pancuran kamar mandi. Emery dilarikan ke rumah sakit Inggris di Kairo. Dokter memastikan bahwa Emery mengalami kelumpuhan di sisi kanan tubuhnya, membuatnya tidak bisa bergerak atau berbicara. Emery meninggal pada tanggal 11 Maret 1971. Surat kabar Kairo mengaitkannya kematiannya dengan kutukan Firaun. Kutukan Firaun terhadap kapal Titanic diduga bukan hanya gunung es yang menenggelamkan Titanic di tengah pelayaran perdananya pada tanggal 15 April 1912. Sejumlah orang yakin kapal terbesar dan termewah pada masanya itu menjadi korban sebuah kutukan. Konon, di antara kargo yang diangkut bahtera tersebut terdapat sebuah mumi berjuluk The Unlucky Mummy yang mempunyai reputasi mengerikan, yaitu sebagai pembawa sial. Mumi Mesir kuno tersebut dikabarkan disimpan dalam sebuah peti batu atau sarkofagus. Ia disegel dengan kutukan-kutukan mengerikan yang membuat Titanic sekaligus gunung es yang ditabraknya ke akhir yang tragis. Jasad yang diawetkan tersebut diduga adalah seorang putri dari kerajaan Mesir kuno yang bernama Amen-Ra. Ia diduga tewas misterius pada tahun 1500 sebelum Masehi. Kisah tersebut dikabarkan di sejumlah pasca tenggelamnya Titanic. Disebut-sebut mumi tersebut disimpan di ruang bawah tanah rahasia di British Museum. Hanya replikanya yang dipajang. Hal itu dilakukan demi melindungi para staf dan pengunjung. Saat mumi tersebut ditempatkan di Egyptian Room, masalah muncul. Penjaga malam museum dikabarkan mendengar suara gedoran, panik, dan tangisan dari dalam peti mati. Benda-benda lain yang dipamerkannya
di dekatnya sering terlempar tanpa sebab jelas kala malam. Setelah seorang penjaga tewas, karyawan lain mengajukan pengunduran diri. Petugas bersih-bersih menolak mendekati mumi tersebut. Tak hanya itu, ketika seorang pengunjung menjentikan jari untuk mengusir debu yang menempel di lukisan wajah di permukaan peti mati, tak lama kemudian anaknya meninggal karena campak. Akhirnya, pihak museum memutuskan untuk menyimpan peti berisi mumi tersebut di ruang bawah tanah. Kabar soal benda kuno itu bocor ke media saat seorang jurnalis memotretnya. Dalam foto hasil jepretannya, lukisan wajah tersebut berubah menjadi raut manusia yang mengerikan. Fotografer itu dikabarkan pulang ke rumah, mengunci diri dalam kamar dan bunuh diri. Kemudian seorang ahli Mesir kuno dari Amerika Serikat menemukan bahwa peti batu yang dipajang di Museum Inggris itu palsu belaka. Maka ia membujuk pihak museum agar artefak itu bisa ia beli untuk dibawa ke Amerika Serikat. Setelah itu peti batu tersebut dibungkus sedemikian rupa hingga tak ada yang menyadari apa gerangan yang ada di dalamnya dan diangkut dalam kargo Titanic. Bungkusan berisi mumi tersebut harus diangkut ke dalam kapal diam-diam karena bentuknya yang mirip peti mati. Demikian kutipan yang dimuat koran kuno Milwaukee Journal pada tanggal 10 Mei 1914. Akhirnya kami selamat darinya. Keesokan harinya mumi tersebut akan meninggalkan Inggris dengan menaiki kapal uap Titanic. Lalu, seperti kita ketahui bahwa tenggelamlah kapal Titanic di tengah pelayaran perdananya pada tanggal 15 April 1912. Semua dikembalikan ke pemirsa, benar atau tidaknya. Terima kasih, salam hormat, salam selamat dan menyelamatkan. Semangat Indonesiaku.